Dilepas oleh Kanjeng Nabi disebar mbek njaba niku wau hebat. Akhire sing padha njaga ning daleme Dewi Khadijah keturun, Kanjeng Nabi keluar rumah aman. Upama Kanjeng Nabi pendendam gampang, bawa pedang berang sing turu ndek njaba dibacoki jret modar wis. Alhamdulillah Kanjeng Nabi bukan orang pendendam, sing penting akhirnya Kanjeng Nabi terus boten teng Madinah mampir ke rumahnya Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Di situ mengambil perbekalan hijrah. Ada dua wanita yang sibuk melayani Kanjeng Nabi, yaitu yang satu muslimat, yang kedua fatayat. Muslimat fatayat katut terus. Coba ndak enak muslimat fatayat, ini ndak akan diisi. Gini wong sederek. Nah iya, waktu Nabi hijrah siapa yang membekali muslimat fatayat? Siapa itu? Yang muslimat Dewi Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, yang fatayat Dewi Aisyah juga binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, hanya beda ibunya, ayahnya sama. Kalau Dewi Asma ibunya bernama Dewi Futailah, sedangkan Dewi Aisyah ibunya bernama Dewi Ummur Rumman. Terus mantuk-mantuk terus tahu krungu. Dewi Asma, Dewi Aisyah gopo badhe nyangoni Kanjeng Nabi mundut kurma. Kurma pun dicepakno, gopo bingung maneh burung ana wadahe, pados wadah kurma. Lah ten mriki napa wadahe kurma? Langsi, napa goni, napa petek, napa kebo? Koples. Waktu itu bingung, akhirnya oleh satu wadah dipenuhi kurma, bingung maneh. Lah itu sing arepe lunga wong loro, Kanjeng Nabi karo Abu Bakar, oleh wadah maneh, oleh wadah yang kedua dipenuhi kurma, bingung maneh, durung ana taline. Kek ndok Mekah wektune bengi, golek debok Mekah ya ora enek wit gedang. Golek lulup Mekah ora enek wit waru, rumput Jepang malah belas ora ono. Akhirnya Dewi Asma tidak kehilangan akal. Harta yang paling berharga dilepas untuk membela hijrah. Apa itu? Nitotiha, ikat pinggangnya. Wong Blitar lek ngarani centing. Mriki napa? Napa Bu? Ayo. Jenengan centingan apa mboten? Olah ya awake ramboti dadine bedah. Goleki bangkeane ketemu ndek guru ora kaya semua ngaji lha aku wong lanang karuan. Mulane nganggo centing ya kaya Dewi Asma jae kenting, tring, cing, ning, ting, ram, ping, kenting. Nah, iki Dewi Asma. Centingnya dicopot, tidak hanya dilepas, lalu dipotong menjadi dua bagian karena ada kurma juga ada dua, lalu diikat dengan dua centing tersebut. Melihat sikapnya Dewi Asma seperti ini, Kanjeng Nabi spontan meneteskan air mata. Boten kuat ngempet Kanjeng Nabi lajeng dawuh, innalaha nitaqaini fil jannah. Sesungguhnya Asma ini nanti akan diganti dengan dua centing nanti di surga sana. Mulane Bu, centingnya goning swarga ya. Ya, harta yang paling dekat dengan badan panjenengan, uangnya dibawa ke surga ya. Caranya disalurkan ke pondok menunggu air. Ke pondok Al-Hayatul Islamiyah. Kita niki pinter nyusun program jangka pendek, jangka panjang. Tapi lek wis teko bab dana mundur karo nyanyi. Ya dana, ya dana, dana. Ya dana, ya dana, dana. Ya toh? Ya dana. Oh, gimana dana? Bingung golek. Bingung golek. Dana padahal kaya dana, alhamdulillah. Lanjut ya.
berangkatlah Kanjeng Nabi tidak langsung ke Madinah karena waktu sudah mendekati pagi. Lalu Kanjeng Nabi naik ke Jabal Tur. Di sana ada gua Tur. Kanjeng Nabi masuk di dalam gua. Setelah masuk diikuti sahabat Abu Bakar. Lalu spontan ada dua hewan yang melindunginya. Satu merpati, ya, bertelur di pintu gua bagian bawah. Yang kedua laba-laba menganyam rumahnya di pintu gua bagian atas. Pintu gua sing ngisor ditutup dengan telur merpati, yang atas ditutup dengan rumah laba. Kira-kira jam 10 awan wong sing padha keturon ndek njaba daleme Dewi Khadijah kepanasan srengenge, akhire tangi melacak goleki Kanjeng Nabi ora ketemu, enek sing munggah teko Gua Tur. Jam 10 awan munggah ning Gua Tur. Nuwun sewu, Pak. Telur merpati ini sudah menetas. Halo? Jam 5 esok ijeh ngendrok, jam 10 telurnya sudah menetas. Sinten sing open ini? Gusti, laba-laba ndamel rumah di situ sudah rangkap 3. Nampaknya sudah lama di situ. Akhirnya wong kafir sing kono ya bingung gur ngempakno logika akalnya, mengingat, menimbang, memutuskan. Karena di bibir gua ini ada rumah laba-laba di bagian atas, yang bawah ada telur merpati, maka mustahil kalau Muhammad ada di dalam gua ini. Balik kanan, gerak. Dhannul hamama wa dhannul ankabut ta'ala khairil bariyati lam tangsuj wa lam tahumi. Syekh Busiri dalam manzumah burdahnya menyatakan, mereka mengira karena di pintu gua ada telur merpati dan ada rumah laba-laba, maka Muhammad tidak ada di dalam gua ini. Wiqayatullahi aghnatkan mudhanafatin minat durungi wangan ngalin minal umumi. Pada apa kau burdari? Tidak apa? Halo, wal habibul ladzi adu likulli hawlin minal ahwali muqtahami min tadakkuri jiranin bi salamin masajdadan manjara min muqlatin bidami. Terusno mengkolek kecetuk bait yang saya baca. Wiqayatullahi aghnatkan mudha'afatin minat durumi wangan ngalin minal utumi. Ternyata penjagaan Allah lebih menjamin daripada baju besi yang berlapis, daripada beteng baja yang tinggi. Di klambenono wesi, di pagerono wesi sing dhuwur. Pun sewu lek Allah ora ngersakno aman, dadine ya ora aman. Dipageri ndok doro karo omah kemlandingan, lek Allah ngersakno aman ya aman. Mulane pager besi dengan pager Nagosari niku rasa pundi? Lek rasane ya rasa pager besi dulur, tapi kadang luwih menjamin pager Nagosari. Maka rumah kita selain dipageri besi, ayo dipageri Nagosari. Lek Mbah Yai dikauli padha, ayo meneng wae to. Kauli Mbah Yai ayo padha nggawa Nagosari ya teka ya nggawa. Nah, lalu Kanjeng Nabi mengangkat jasanya laba-laba. Dalam hadis riwayat Imam Daraqutni dari Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, Kanjeng Nabi dawuh, jazallahu annal ankabuta khaira nasajat fiyal ghar. Semoga Allah membalas laba-laba, karena laba-laba ini telah berjasa besar kepada kami. Dulu pernah menganyam rumahnya di bibir, di pintu gua yang saya bersembunyi di dalam gua tersebut. Alhamdulillah. Kula aturaken sugeng dawuh selamat datang dumateng para tamu-tamu ingkang nembe rawuh menika. Kula ngantos mboten hafal sampai terus ngaji. Monggo terusaken nggih.
Terusaken nggih. Mulane sing pinter mengangkat jasanya mereka yang telah berjasa. Pun selesai. Berikutnya selang 2 tahun ada konferensi besar PB Suriah NU di Jakarta, tepatnya pada tahun 1961. Tadi muktamar Thariqah di Pekalongan tahun 59, gang rong tahun 91 ada konbes PB Suriah NU di Jakarta. Di situ dipertanyakan lagi haul ini. Akan saya baca bunyi redaksi pertanyaannya. Perhatikan, keputusan konbes PB Suriah NU kedua juga di Jakarta tanggal 1 sampai 3 Jumadal Ula tahun 1381 Hijriah yang bertepatan tanggal 11 sampai 13 Oktober tahun 1961 Masihiyah. Masalah nomor 303 dalam buku Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Masaili Nahdlatul Ulama. Bunyi pertanyaan, apakah keputusan muktamar kedua Jam'iyah Thariqah Muktabaroh Nahdliyah Pekalongan tentang peringatan haul itu termasuk sunnah Rasulullah dan sunnatil khulafair rasyidin? Apakah keputusan tersebut benar atau tidak benar? Dijawab napa mboten? Dinten pun monggo sing jawab. Sing ditakoni konbes PB Suriah NU, yang menjawab juga ulama Suriah NU yang mengikuti konbes tersebut. Jawab sambil membenarkan, saya ulang, sambil membenarkan keputusan muktamar Thariqah Pekalongan tersebut, maka kebiasaan peringatan haul yang berlaku itu mengandung 3 persoalan yang positif. 1. Mengadakan ziarah kubur dan tahlil. 2. Mengadakan hidangan makanan sedekah dengan niat sedekah untuk almarhum. Ini sudah jelas hal yang tidak dilarang. 3. Mengadakan baca Al-Quran dan nasihat agama, mauidhah seperti saat ini, membaca sejarah yang diperingati haulnya untuk diikuti, untuk dijadikan suri tauladan. Sakit paham? Sakit paham? Jadi jelas ya, haul ini telah mendapat restu dari 2 keputusan. 1 keputusan muktamar Thariqah Pekalongan tahun 1959. 2 mendapat keputusan dari konbes PB Suriah NU di Jakarta tahun 1961. Jelas ya? Lani haul niku terus napa mandek? Mandek napa terus? Terus napa mandek? Selamatan kematian di Indonesia ini sudah kawin antara agama dan budaya, antara adat istiadat dan syariat. Kalau kita hitung yang banyak selamatan di Indonesia, selamatan kematian ini mengikuti adat istiadat. Mulai pemakaman, kalau di Blitar ada selamatan namanya Buceng Kungkur, nglungsur tanah. Mriki ngenten. Oh ya padha timbang, nyerokno nggon kula ya. Lekase kapan Buceng Kungkur tumpeng pungkur ya? Ndak ngerti ya? Ro ya wis ana ngono ya. Ini ada, ini al-adah, ini budaya, adat istiadat, kebiasaan masyarakat. Setelah Buceng Pungkur diikuti selamatan telung dinanan. Betul? Betul? Ini juga dari adat istiadat, dari al-adah, dari kebiasaan masyarakat. Diikuti selamatan pitung dino. Ada? Ada? Nah, ini tarik ulur antara agama dan budaya. Ada yang menyatakan pitung dinanan dari agama, yaitu mengikuti pendapatnya Imam Tawus bin Kaisan, wa huwa min afdhalit tabi'in,
Lalu setelah 7 hari ada selamatan lagi apa? Patang puluhan. Mari patang puluhan nyatusan. Mari nyatusan. Nah, lek wong Blitar mendak. Lek niki haul ya. Nah, yang haul ini resmi mengikuti sunnah Nabi. Yang selain haul ini mengikuti adat istiadat. Walaupun mengikuti adat, halo, terus karuan tak atur ki pisan ya. Ini bisa untuk menjadi pijakan, Pak. Halo, Bu. Adat ini kalau sudah berjalan belum pernah berhenti semenjak dulu sampai sekarang terus berjalan, itu menurut ulama Malikiyah, ulama yang mengikuti mazhab Maliki, itu bisa disamakan dengan wasiat. Jadi selamatan 3 dino, 40 dino, 100 dino, iki krono wis berjalan semenjak dulu sampai sekarang belum berhenti. Ini sama dengan mengikuti wasiat, sama dengan melaksanakan wasiat mayit. Kalau selamatan seperti ini terpaksa mengambil harta tirka, bondo tinggalane sing mati jenenge bondo warisan, itu pun boleh. Sekalipun mayit ninggal ahli waris yatim, sekalipun mayit ninggal ahli waris safih, anak yang idiot, anak sing ora ya rabek lengaran, ora genep. Paham nih? Ini diterangkan resmi dalam kitab kita, yaitu Khasyiat al-Bajuri ala Ibnu Qasim, syarahnya Fathul Qarib, Khasyiat al-Bajuri, halaman 319 juz awal pada Kitabul Janaiz. Napa kula waca? Apa saya baca? Dengarkan baik-baik. Mas'alatun katsiratul wuqu'. Ini ada satu masalah yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Wahia annahu mata kana fil warathah mahjurun alaihi bi an kana fihim qasirun aw safihun karumat tasarrufu fi syai'in minat tirkah kanahwi sabhi wal jam'i wa ghairi dhalik illa in awsa bihi wa indal malikiyah tu'tabarul 'adah fama jarat bihi kana bimanzilatil musabihi. Pun kula waca paham? Loh, ampun kula waca lengkap dikenal ditarjamah lah ya, enak ngeten mawon nggih, tak maknani sing gampang mawon nggih. Menawa ana mayit, paham to sampeyan kali bahasa kula niki? Paham? Kalau ada mayit, orang meninggal dunia, lalu mayit tadi meninggalkan harta namanya tirkah atau bondo warisan, sementara mayit juga meninggalkan ahli waris, anak yang qasir, anak yang belum bisa mentasarufkan hartanya mayit. Umpamanya anak itu masih yatim, umpamanya anaknya mayit ada yang safi, yang idiot, mendu, paham ya? Maka selamatan mengambil hartanya mayit itu tidak terus nada, tidak boleh, jadi haram, ora oleh, kejaba. Awas jangan ngantuk lho. Nek ngantuk iso Solo wono. Solo ki kutha, wono ki alas. Kutha diomongno alas, alas diomongno kutha, sebab ngan slendro Solo wono. Ya, jangan ngantuk ya. Kejaba, terkecuali kalau mayit dulu pernah wasiat, aku wasiat sok lek mati aku slametono. Lek pun wasiat kaya ngono,
akhirnya selamatan mengambil tirkah, mengambil harta warisan, mengambil hartanya mayit itu boleh walaupun mayit meninggalkan anak yatim, walaupun keluarga mayit ada yang idiot. Alhamdulillah. Nah ya, benar apa betul? Nah, lalu ulama madhab Maliki berpendapat bahwa nuwun sewu Pak, adat istiadat kebiasaan masyarakat ini kalau sudah berjalan hukumnya bisa disamakan dengan wasiat. Dadi selamatan 3 dino, 40 dino, 100 dino. Halo, ini mengikuti adat yang sudah berjalan. Kalau terpaksa harus mengambil hartanya mayit itu juga boleh kuwi angsal niku pareng niku oleh niku dipersilahkan. Oke. Lek sampean gawe dhewe ndak sama. Contohnya aku nyelameti bapakku ki ora cocok aku lek 40-an. Aku seneng aku 30-an. Di sini apa ada selamatan 30-an? Lek sampean ngengkel 30-an mengambil harta dari hak miliknya mayit ndak boleh karena ini belum menjadi adat yang berlaku. Tidak banyak yang memakai, bahkan terkesan belum pernah ada. Di sini enten toh selamatan 30-an. Lah iya aja ngengkel ya. Nek aku lek selamatan nyatusan ki ra demen aku. Demen aku nyangang puluhan. Itu juga tidak sama. Ini belum menjadi al-adah al-jariyah, belum menjadi adat yang berjalan. Kalau yang bisa sama dengan wasiat yaitu adat istiadat ingkang sampun melampah kaya 3 dino, 40, 100 sampai teko 1000. Lah selamatan kematian iki lek gur manut adat istiadat akan berhenti pada 1000 hari. Pak Bu, mari nyawa serah selamatan dah ya. Eneke kari pengeling-eling, kowe lek eling dinunut keyakinan. Jamaah-jamaah yang lain. Padahal menurut agama selamatan kematian itu berjalan sepanjang masa, tidak ada batasnya. Habis nyewu ya ngerongewu. Mari ngerongewu. 3.000, mari 3.000, 4.000, halum majarro dan seterusnya. Maka biar bisa berkesinambungan sepanjang masa, ayo ojo ninggalake kaul. Mengkelek melok kaul akan terus selamatan. Habis kaul awal, kaul sani. Setelah kaul sani, kaul salis. Tapi kedisiannya kaul nomor 3 mendak ping 3 ketutup 1000, akhirnya sing dinggo 1000. Mari 1000. Kaul yang keempat kaul Rabi. Nah saat ini kita sedang memperingati kaulnya Simbah Kiai Abdul Aziz yang ke-19 At-Tasi'a Asyar ingkang nomor 19. Siji karo 9. Wah luar biasa. Wong kok hebat kowe anu. Wong kok hebat malaikat. Sopo Zabaniyah ya songo lah ora dulu. Mati ya. Muga-muga selamat ya. Muga-muga selamat donya. Mane sing tenanan lek gombel lan makmum dumateng para kiai ahyaan wa amwat. Urip mati nderek kiai manut ulama wis wau digawe kathah kalian Kiai Irfan wis garek ngamalake ngoten mawon. Pun lah ngaten mawon sing kula aturaken. Pun pangapunten nggih donga dinunga kula ya serak-serak ayo dadi iki badhe terus dateng Jampit, dateng Jambangan derekaken pengajian thariqah muktabarah Nahbiyah Sukhiyah Malang Raya di Jampit sana. Pramila enek kurange ya jenengan tambahi piyambak, enek kurai panjenengan kurangi piyambak. Bak kula matur salah keliru nyuwun dipun leresaken, akhiripun namung pinter nyuwun sepura saking panjenengan sedaya.
Purun ta ngapura kula. Purun nggih ngapura kula. Wis afwan bi ngafwin, halalan bi halalin. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.